Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Di video kali ini, kita akan mempelajari penggunaan listrik statis dalam teknologi. Penggunaan listrik statis dalam teknologi itu terdapat pada yang pertama, pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Yang kedua, pada pengecatan mobil. Yang ketiga, pada mesin fotokopi. Contoh lain listrik statis dapat kita temukan pada peristiwa berikut. Yang pertama, penangkal petir. Yang kedua, menyisir rambut. Yang ketiga, rambut berdiri saat menyentuh kubah generator Van de Graaff. Yang keempat, mendekatkan rambut pada layar TV. Dan yang kelima, balon yang digosokkan ke rambut. Hey, ini gue lagi Koharo. Coba adik-adik perhatikan video berikut. Statis. Di sini udah ada potongan-potongan kertas kecil dan ada balon. Kalau balonnya dideketin ke potongan kertas kecil ini, apa yang akan terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau balonnya digosok-gosokkan dulu ke rambut, apa yang akan terjadi? Lihat ya. Potongan kertas kecilnya tertarik ke balon. Nah, kenapa bisa kayak gini? Jadi saat balon ini digosok-gosokkan ke rambut, elektron yang ada di rambut. Video tersebut adalah video proses terjadinya listrik statis melalui proses gesekan atau gosokan yang bisa disebut dengan charging by friction, menjadi bermuatan karena gosokan. Penggunaan listrik statis dalam teknologi yang pertama yaitu ada pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Pengendapan elektrostatis digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara pembangkit tenaga listrik dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi. Alat ini bekerja berdasarkan hukum Coulomb dan induksi muatan. Pengendapan elektrostatis menggunakan saringan kawat yang diberi muatan negatif dan lempeng-lempeng logam yang diberi muatan positif. Cara kerjanya, pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Yang kedua ada pengecatan mobil. Cara kerjanya yaitu butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pada toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Cara kerja mesin fotokopi. Penggunaan listrik statis juga dapat kita temui pada peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, penangkal petir. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi yang dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan.
Yang kedua, pada saat kita menyisir rambut. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik oleh sisir. Pada awalnya, rambut dan sisir tidak bermuatan atau netral. Suatu atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Sisir yang mendapatkan tambahan elektron akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepaskan elektron akan menjadi bermuatan positif. Peristiwa tersebut adalah contoh dari mendapatkan muatan elektron dengan cara digosok. Yang ketiga, itu generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff merupakan mesin listrik statis yang menghasilkan tegangan DC yang sangat tinggi, yaitu dengan cara mengumpulkan muatan listrik dan menyimpannya pada permukaan bola logam berongga atau hollow spherical. Prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik memahami penggunaan listrik statis dalam bidang teknologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.